tahu Otang, makanya saya nelpon. Sebetulnya di terminal itu enak. Banyak temen dibanding di sini sendirian. Masalahnya, saya di sana nggak cocok sama bos kalian, Tony. Jack, sekarang jam kerja. Kalau nggak penting, bukan keperluan mendesak, jangan teleponan. Iya. Halo? Barusan Tony. Iya. Wah, lagi dia omong. Halo, Halo? Feni. Iya, Ada apa? Kang Agus. Saya telepon, udah 3 kali nggak diangkat. Mungkin dia lagi sibuk. Memangnya ada apa? Saya mau nanyain titipan dari Bang Edi. Oh, kalau itu nanya ke saya juga bisa. Kapan mau dikasih ke saya? Nanti sore. Gak bisa sekarang. Saya mau bikin kaos lagi. Gak bisa. Masalah administrasi. Oh, gitu. Iya. Kalau udah beres masalah administrasinya, nanti saya kasih kabar. Iya, terima kasih. Sama-sama. Masalah administrasi apa? Itu alasan aja. Masa saya harus terus terang kalau uangnya masih kurang? Kemarin kan kita gak ada pemasukan dari parkiran. Ya udah, saya pulang dulu. Nanti sore kesini lagi. Iya. Udah 1 bulan. Usaha Bang Edi buat menguasai bisnis di jalan, di pasar, sama di terminal masih belum berhasil juga. Bukan cuma bisnis terminal yang sampai sekarang belum bisa diambil alih. Malahan di pasar sama parkiran udah diambil alih lagi sama orang lama. Terus. Ya, cukup. Halo? Tempat kamu kerja aman? Aman? Nggak ada yang datang ganggu kamu? Ada. Tadi 2 orang negor saya. Kamu kenapa parkir di sini? Saya bilang aja. Saya memang udah biasa parkir di sini. Udah lama. Sebelum ada yang datang ngeganggu. Ngusir saya. Dia nanya, kenapa sekarang berani balik lagi? Saya bilang aja. Saya di backing saudara saya sama teman-temannya. Dia langsung takut nggak? Enggak. Dia malah ngancam. Siapapun saudara kamu, siapapun teman-temannya, kamu nggak akan lama ada di sini. Kamu takut diancam kayak gitu? Enggak. Kan saya di backing A sama teman-teman AA. Bang Edi nunggu bisa kontak sama Kang Remon. Mau minta bantuan buat ngusir mereka lagi. Sebetulnya kalau cuma buat musir tukang parkir, gak usah sama anak buah Kang Remo. Kita juga bisa. Kamu berani lawan tukang parkir. Masalahnya, kamu berani juga nggak kalau harus berhadapan sama backingnya? Jangan bilang berani. Udah beberapa kali kejadian. Kalau mau ada keributan, kamu lari duluan. Saya berani, tapi saya juga punya akal sehat. Kalau lawannya gak seimbang, buat apa kita nekat? Dari rumah? Dari kebun? Jam segini kok udah sampai sini? Tadi ke kebun jam berapa? Saya berangkat jam 6. Jam 7 udah sampai sana. Kapan panen? Masih lama. Kopi? Boleh. Biar seger habis jalan jauh. Sebentar. Sukanta, Ya kan? kopi. Siap. Ngobrol di kantor. Ya. Halo,
Nak, lagi sibuk apa? Sekarang sih lagi nggak sibuk. Bantuin bikin promo kicimpring lagi yuk. Kapan? Sekarang? Besok. Kalau besok aku sibuk. Ya udah, berarti lusa. Iya. Buat Kang Ujang. Buat Kang Murad. Ujang belum ada kabar. Sebetulnya usaha dia gimana? Bukan usaha dia, tapi usaha istrinya. Maksud saya itu. Kayak biasa aja. Mungkin lebih susah dibanding jualan kicimpring. Orang yang beli kicimpring, istilahnya nggak setiap hari. Orang yang beli mukena, malahan belum tentu setahun sekali. Kenapa nggak jualan baju aja? Kan yang mau beli baju lebih banyak dibanding yang mau beli mukena. Saya nggak tahu. Kita harus nanya ke istrinya Ujang. Kang, Masuk. Ujang itu jualan mukena cuma bantu-bantu aja. Istrinya ngambil dari konveksi di Tasik. Banyak. Terus dimasukin ke toko-toko. Katanya ada juga yang dijual online. Biarpun yang dijual bukan barang kebutuhan sehari-hari, yang namanya rezeki mah, kalau mau usaha, pasti ada aja. Ujang pernah cerita, dia sendiri sebenarnya pengen buka bengkel motor. Tapi kayaknya kebentur sama modal. Kenapa nggak pinjam sama Kang Mus? Pertama, Ujang nggak berani atau malu. Kedua, kalau minjemin buat modal buka bengkel, Kang Mus juga kayaknya nggak punya. Memangnya kalau Ujang mau buka bengkel, perlu modal berapa? Kang Murad mau minjemin modal? Enggak, cuma nanya aja. Terus. Ya, cukup. Sekarang kita mau kemana? Saya sih nggak kemana-mana. Pasar sama parkiran sudah balik lagi ke orang-orang yang lama. Terminal juga kelihatannya aman. Terus. Ya, cukup. Sebetulnya di kebun itu enak, udaranya bagus, biarpun kadang-kadang ada bau kotoran ayam yang dijadiin pupuk. Masalahnya, saya bosen ngurus kebun, gitu-gitu aja. Mungkin urusan pertanian sebetulnya kurang cocok sama jiwa saya. Makanya kalau kamu ngajak jalan ditambah sedikit olahraga, saya seneng. Kang Murad mau balik lagi ke bisnis lama? Enggak, cuman kadang-kadang kangen sama suasana seperti dulu. Terus. Ya, cukup. Halo, Apa kabar, Bos? baik. Sekarang saya balik ke terminal. Kalau saya sekarang balik ke tempat parkir. Iya, saya dikasih tahu Otang. Makanya saya nelpon. Sebetulnya di terminal itu enak. Banyak temen. Dibanding di sini sendirian. Masalahnya, saya di sana nggak cocok sama bos kalian, Tony. Jack. Sekarang jam kerja.
Kalau nggak penting, bukan keperluan mendesak, jangan teleponan. Iya. Halo? Barusan Tony? Iya. Wah, lagi diomongin.